Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke ini ya. Kemarin kan ingat nggak kita udah belajar tentang jarak titik ke garis. Itu yang segitiga sama kaki. Terus yang kedua segitiga. Oh ini yang ketiga ya, segitiga sama kaki. Terus kemarin ada segitiga siku-siku. Ya kan ada segitiga sama kaki tapi ada yang lainnya. Segitiga sama kaki tapi belahnya bukan di kaki, sama segitiga sama kaki belahnya di kaki, diingat-ingat. Nah terus masuk ke segitiga sembarang. Masuk ke segitiga sembarang ini hitungannya gini, misalnya ada segitiga nih, ukurannya sembarang ya. Ukuran sembarang itu bukan ukurannya beda-beda, tapi nanti anak kasih tahu gimana kita cara bedain antara segitiga sembarang dan segitiga yang lainnya. Nah, yang pertama, kan kita mau nyari jarak dari C ke AB. Jadi kita mau nyari CO. Nah, mau nyari CO itu kan ada dua segitiga nih, segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. CO itu kan sama aja tinggi segitiga karena dia siku-siku di sini ya. Karena dia siku-siku di sini, jadi dia namanya tinggi segitiga. Berarti kalau misalnya Ana mau nyari nih dari segitiga pertama, Ana mau nyari CO. Berarti ini kan nggak ada dulu nih, ini nggak ada. Kalau mau nyari CO kan berarti AC kuadrat dikurang AO kuadrat. Terus kalau misalnya mau nyari segitiga yang kedua, berarti BC kuadrat dikurang BO kuadrat. Ini. Nah, karena tinggi ini untuk segitiga sebelah sini sama aja kayak tinggi ini untuk segitiga sebelah sini, berarti sama-sama nih CO sama-sama CO. Ya udah samain aja, jadi yang si dia nih sama dengan si ini. Nah, itu konsepnya. Nah, misalnya ya, kita masuk ke soal contohnya. Ada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8. Titik M adalah titik tengah BC. Jarak M ke EG. Nah, kemarin kan kita udah belajar ukuran-ukuran tuh yang setengah A akar 5 gitu. Gambar dulu sih kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kata soal, M adalah tengah-tengahnya BC. Berarti di BC ada si M. Tengah-tengah ya kata soal ya. Di BC ada si M. Taruh gini. Nah, terus pertanyaannya adalah jarak dari M ke EG. Berarti kita tarik dulu tuh garis EG-nya. Si EG-nya tarik. Jarak M ke EG. Berarti gimana caranya? Jarak M ke EG berarti tarik dari M ke G dulu. Ingetin ya caranya ya. Tariknya biar bisa buat segitiga. Dari M tarik ke E gitu. Nah, dapatlah segitiganya apa? M, E, G. Dapat segitiga M, E, G. Terus karena jarak dari M ke EG ya udah tarik dari M-nya. Ke tengah nggak Zah? Jadi ini belum tentu ke tengah ya. Jadi kita belum tahu segitiganya gimana. Jadi kita jangan buat setengah dulu. Tarik aja, yang penting kita tahu tandanya itu dia tegak lurus. Ini Ana nggak ngomongin di tengah ya. Tapi misalnya ini tegak lurusnya ke sini gitu. Nah terus kalau bisa dikeluarin segitiganya. Karena kalau misalnya segitiganya udah keluar nanti itu ngebantu. Kita keluarin segitiganya, ini si G, ini si E, ini si M. Nah lihat ya, jarak dari G ke M, dari G ke M lihat. Ini kan di tengah, ingat kalau di tengah rusuk itu ada dua kemungkinan. Kalau misalnya enggak setengah R akar 5, kalau enggak 3/2R gitu kan ya. Kalau misalnya yang setengah R akar 5 yang mana Zah? Yang dia satu sisi atau satu bidang. G ke M ini satu sisi enggak? G ke M. Hitungannya satu sisi kan ya? Sama-sama ada di sisi samping gitu kalau gambar di kubus.
Lihat gambar kubusnya kalau bingung yang sudah dibuat. Berarti GM ini setengah R akar 5. Rusuknya itu dia 8 kata soal. Berarti setengah dari 8 akar 5. Berarti 4 akar 5. Gitu. Terus si E ke M. Coba perhatikan si E ke M. E itu dia ada di ada di sisi samping bisa atau di depan bisa. Sedangkan M itu ada di sisi samping kanan. Kalau E kan samping kiri, kalau M samping kanan. Berarti dia beda nggak? Beda sisi kan? Berarti hitungannya dia 3/2R. 3/2R itu 3/2 dikali 8 berarti 12 ya. Terus GE itu kan sama aja apa? Diagonal. Sama aja diagonal sisi. Berarti berapa? 8 akar 2. Ini 8 akar 2. Naza berarti ini sembarang ya. Sekarang kita gini, ada soal yang walaupun misalnya ukurannya beda, ternyata dia bukan segitiga sembarang gitu. Terus gimana bedainnya Zah misalnya? Kalau segitiga sama sisi kan udah tahu ya, segitiga sama sisi itu ukurannya udah pasti sama, nggak mungkin beda lagi tuh. Segitiga sama sisi ukuran udah pasti sama tiga-tiganya. Segitiga sama kaki ada 2 sisi yang ukurannya sama ya. Terus kalau segitiga siku-siku apa kemarin? Segitiga siku-siku itu kalau misalnya ininya sisi-sisinya dikuadratin, hasilnya yang kecil ditambahin akan jadi yang besar. Kalau segitiga sembarang ini 11 12 sama segitiga siku-siku. Jadi misalnya nih Ana punya segitiga. Ana gambar kayak gini misalnya. Gini. Ukurannya itu 5 3 sama 4. 3, 4, 5 beda-beda nggak? Soalnya kita mau buang asumsi kalau misalnya segitiga sembarang itu ukurannya beda-beda. Kita akan buang asumsi itu. Jadi ada 3, 4, 5. Kita pasti ngomongnya apa segitiganya? Sembarang bukan? Bukan kan? Segitiga apa? Kalau ada 3, ada 4, ada 5. Segitiga siku-siku, ya kan? Kok bisa Zah gitu? Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini. Kenapa dia dinamakan segitiga siku-siku? Karena di saat kita nguadratin, misalnya 3-nya anak kuadratin 9, 5-nya anak kuadratin 25, 4-nya anak kuadratin 16. Di saat anak jumlahin yang kecil kan 16 sama 9 dijumlahin jadi berapa? 25 kan ya? Berarti kalau hasilnya sama dengan si kuadrat yang besar, itu pasti dia siku-siku. Kalau misalnya enggak, oh iya berarti dia sembarang. Jadi ada 2 kemungkinan. Terus kalau misalnya bisa nggak Zah kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita nggak nguadratin, anggaplah kita hitungannya 3, 4, 5 kita anggap sembarang. Berarti bisa nggak kita pakai rumusnya itu rumus yang segitiga sembarang? Bisa, tapi nanti antunanya susah ngerjainnya karena segitiga sembarang akan lebih ribet ngerjainnya daripada segitiga siku-siku gitu. Ini cuma kayak pengerjaan lebih simpel aja. Cuman untuk cara pengerjaan sama aja. Boleh pakai yang mana aja. Ya, boleh pakai yang mana aja. Coba kita jajal ya. 12 dikuadratin. 12 dikuadratin berarti 1, 4, 4. 4 akar 5 dikuadratin. 16 kali 5. 16 kali 5 80 ya. 8 akar 2 dikuadratin. 4 kali 2 128. Berarti kan yang gede kan 144 noh, yang gede 144. Berarti tinggal 128 tambah 80. Mungkin enggak 144? Enggak mungkin, ya kan? Udah lebih, udah 208. Berarti segitiganya apa? Oh, segitiga sembarang nih gitu ya. Ya udah, berarti kalau segitiga sembarang kita enggak bakal bisa pakai rumus yang siku-siku yang kayak kemarin. Tapi kalau siku-siku kita bisa pakai buat yang pakai rumus yang sembarang yang tadi Anda jelasin awal. Jadi ini ceritanya, berarti kita pakai sembarang nih ya. Yang ditanya apa? Yang tanya berarti yang ini nih, MO yang tanya gitu. Nah, tadi kan ada segitiganya ada 2 ya, segitiga pertama sama segitiga yang kedua. Segitiga yang pertama itu kan berarti apaan? GM ya. Lihat segitiga yang satu dulu. Tinggi MO di segitiga 1, MO segitiga 1
akan sama dengan si MO yang di segitiga kedua. Gitu. Lihat si MO segitiga satu dulu. MO berarti GM kuadrat dikurangin GO kuadrat. Sekarang lihat segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua berarti ME ya. ME kuadrat dikurangin EO kuadrat. GM-nya berapa? GM-nya 4 akar 5, taruh 4 akar 5 kuadrat. Dikurang GO. Nah, GO-nya ada nggak? GO-nya nggak ada, Zah. Ya udah berarti kasih nama si X dulu gitu. Berarti ini kita kasih nama X kuadrat sama dengan ME-nya 12 ya. Berarti 12 kuadrat dikurangin EO. E ke O. Nah, dari panjang dari E ke G itu kan G ya. E ke G kan 8 akar 2. Berarti kalau misalnya G ke O-nya X, berarti EO-nya 8 akar 2 dikurangin X itu ya. Delapan akar 2 dikurangin X. Ya udah tinggal dikuadratin jadi 4. Ingat tadi udah kita kuadratin ya. 4 akar 5 itu kuadratin 80. Tulis aja langsung. 80 min X kuadrat sama dengan 144. 8 akar 2. Ini kuadrat ya. 8 akar 2 dikuadratin. Berapa tadi? 128. Berarti ini Ana buatkin dulu ya. 128 min. Ini yang pakai rumus ini. Jangan lupa. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti min 16 akar 2 X plus X kuadrat. Zah, tapi kan kita mau nyari MO-nya Zah. X kan dia GO bukan MO. Nah, kita nyari GO dulu, baru cari si MO. X kuadrat sama dengan 144 dikurang 128. Min jadi plus ya. Plus 16 akar 2X. Min X kuadrat. Coba lihat ada yang habis nggak? Si min X akar 2-nya habis ya. Ini habis. Nah, kita kan mau nyari X nih ceritanya. Berarti semua yang bukan X kita buang dulu. Berarti ini kan 80 min 144 ditambah 128 sama dengan 16 akar 2. 16 akar 2X ya. Kita kan mau nyari X. Berarti ini kan 80 dikurang 144 berapa? Min 64 ya. Min 64 tambah 128. Berarti 64 bukan? 64 sama dengan 16 akar 2X. Berarti kan Ana mau nyari X nih. Ana coret dulu ya. Jadi kan di sini ada si 64 sama 16 bisa jadi 4 toh. 4. Berarti ini 4. Ini kan 4 sama dengan akar 2X. Berarti 4 per akar 2 sama dengan si X toh. Kali sekawan ya. Akar 2 per akar 2. Berarti ini kan jadi 4 per 2 akar 2. Coret jadi 2. Jadi X-nya berapa? X-nya 2 akar 2. Nah, kita kan nggak mau nyari X, no. Kita mau nyari siapa? Kita mau nyari MO. Bisa pakai yang di sini, pakai MO-nya segitiga 1 atau pakai MO yang segitiga ke 2. Tapi enakan ngelihatnya pakai yang MO segitiga 1 ya. Ini tergantung aja, fleksibel. Boleh pakai yang mana aja. Berarti kalau misalnya nih, Ana mau nyari MO. MO kuadrat sama dengan MO kuadrat tadi apa? GM ya. GM kuadrat dikurang GO kuadrat. GM-nya tadi berapa? 80. GM itu pokoknya Ana masukinnya ke sini juga boleh nih, langsung ke sini nih. 80 min X kuadrat. Berarti min X kuadratnya kan berarti 2 akar 2 kuadrat. Jadi kan 80 dikurang 2 pangkat 2, 48 ya. Berarti berapaan? 72. Berarti MO-nya akar 72.
Akar 72 itu sama aja 36 kali 2 kan ya? Berarti 6 akar 2. Udah deh dapat si MO-nya. Gitu, ini caranya memang agak panjang. Tapi ada cara ringkasnya. Cara ringkasnya Ana kasih terakhir karena biar tahu konsepnya. Ana buat segitiga sembarangnya dulu ya. Tapi ini kayak kita itu nyekip dari sini ke sini doang. Lumayan sih ya. Jadi kita mulai dari sini ya nanti. Jadi ceritanya sabar, pakai yang mana apa ya? Kita buat segitiga sembarang. Ini nih fleksibel. Namanya apa aja, tapi di sini Ana patok ya, Ana kasih nama ini si C, misalnya ini si A nih. Ini kan insya Allah kita udah tahu ukurannya ya. Maksudnya dari kubus kita bisa tahu nih ukuran ini dari jarak dari ujung ini ke sini itu berapa gitu misalnya. Ini A, misalnya di sini B. Kita mau nyari si T nih gitu. Ya, kita mau nyari T. Seandainya kita mau nyari X yang ini. Maksudnya kan kita ada dua kemungkinan. Kita bisa misalin X-nya itu dari sini ke sini. Atau terserah kita mau dari X-nya dari sini ke sini. Itu fleksibel aja. Gitu ya. Misalnya Ana mau nyari X-nya. Ana mau buat X-nya di sini. Gitu. Kalau misalnya kita buat X-nya di sini. Cara nyari X kuadratnya. Coba lihat cara nyari X kuadratnya adalah, sabar ya, tadi udah buat A kuadrat. Berarti cara nyari X kuadratnya adalah A kuadrat. Lihat ininya ya, X berarti kan ini temannya si A nih. Berarti si A kuadrat tambah yang gede tambah C kuadrat dikurangin sama yang seberang. Ini kan X seberangnya itu B, berarti kurangin B kuadrat per 2 yang panjang per 2C. Aduh, kelihatan nggak tadi? Ana ulang ya. Jadi kalau misalnya ini X yang ini berarti untuk mencari si X yang ini ya, bukan nyari T ya. Kan T nanti asalnya dari sini nih hitungannya. Untuk mencari X berarti dia A kuadrat yang ininya ditambah si panjang, yang paling panjang. Yang paling panjang kan ini ya. Pokoknya yang kayak apa tuh namanya, yang si ininya tuh tingginya itu arahnya ke sini gitu loh. Misalkan Ana mau nyari yang ini nih, Ana buat ke sini, shit gitu. Berarti C-nya yang ini. Kebayang nggak maksudnya? Sabar nih, Ana gambarin ya misalnya. Gini. Ini kan dari sini ke sini ya kita tariknya. Nah ini posisi C nih namanya. Ini posisi C. Ini X. Berarti ini si A-nya. Ini si B-nya gitu. Gitu ya, tahu ya maksudnya ya. Kalau X-nya di sini kalau X-nya di sini berarti ini si A-nya. Ini si B-nya gitu. Biar nanti satu rumus aja, rumusnya ini gitu ya. Coba kita nyoba masukin ke yang ini ya. Ke yang ini. Kan kita tadi misalin X yang ini. X yang ini. Berarti ini tadi namanya apa? Ini namanya si A ya. Ini Ana kasih nama si A. Yang pas tarik si tingginya berarti namanya apa? Namanya C, iya. Yang ini berarti namanya si B. Nah sekarang Ana mau nyari X yang ini nih. Ana mau nyari X yang ini. Berarti kalau mau nyari X gimana tadi? X kuadrat sama dengan, lihat ya rumusnya, X kuadrat A kuadrat, ingetin aja, X berarti temennya si A karena dia segitiganya dekat A, berarti A kuadrat apa tadi? A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin B yang seberang per 2C. Udah, coba kita jajal ya. A kuadratnya berarti 80 ditambah C kuadrat 128 dikurang B kuadrat 144.
per 2C. 2 kali 16 akar 2 ya. Aduh salah. Suka gak fokus kameranya Van. 16 akar 2. Berarti ini 128 dikurang 144. 16 ya. Min 16. Min 16 80 kurang 16 64 toh. Berarti ini 64 per 16 akar 2. Berarti kalau ini anak coret jadi 4. Jadi 4 per akar 2 kan. Kalau 4 per akar 2 kita jadi cantik. Ini 2 kan. 2 sama 4 berapa? Nah jadi 2 akar 2. Nah itu kita nyari X doang. Jadi kita skip cara dari sini ke sini gitu. Untuk yang ininya sama angkanya. Karena kita mau nyari MO. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas dari contoh yang ini, silakan ditanyakan. Ini agak ribet soalnya. Dipahami ya materi dimensi 3-nya. Ini kalau misalnya ada yang lain yang udah paham materi jarak, silakan lanjutin sendiri ke materi selanjutnya biar nanti lebih cepat. Dan kalau misalnya dijelasin langsung lebih ngerti. Ini karena online jadi Anda bingung nih biar cepat ngajarnya gimana. Soalnya kan kita nggak mungkin cepat gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi pembelajaran kayak gini gitu. Kalau misalnya di kelas mungkin gitu kita bisa cepat-cepat nih bahas dimensi 3-nya. Karena Anda juga bisa tahu mana yang orang yang ngerti, mana yang enggak. Kalau di sini kan Anda nggak tahu kan ya. Jadi kalian sendiri aja yang mahamin diri sendiri. Kalau nggak ngerti silakan ditanyakan gitu. Dan untuk materi yang sembarangan sampai di sini, segitiga sembarang sampai di sini, nanti Ana tulisin soal aja deh kalau nggak di sini ya, buat latihan. Jadi nanti kita ketemu di Zoom 30 menit sebelum berakhir. Soalnya Ana tulis di sini aja ya. Atau enggak ini deh langsung aja nih nomor. Nggak usah Ana tulis ya. Ini nomor 23. Dicoba. Nomor 23 dicoba. Ini nggak Ana ambil nilainya, cuma untuk latihan aja. 23 dicoba. 26 dicoba. Ya, 23, 26. Terus sabar. Coba kita nyoba yang ini ya, yang limas ya. Konsepnya sama sebenarnya, sama si yang lainnya, sama si kubus. Itu kan segitiganya yang penting terbentuknya sama kaki, sama sisi, sembarang, dan siku-siku. Nah, nomor 36. Udah 3 aja dulu deh. Atau tambah 1, yang ini. 4 ya buat latihannya. 4 soal buat latihannya, silakan dikerjakan. Nanti kita ketemu di Zoom. Lihat di grup kapan ketemunya. Nanti Ana share. Yaudah, Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.